Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video kali ini, saya akan membahas tentang soal-soal tutorial pada kalkulus 1 atau soal diskusi. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, Anda yang belum memahami materi bisa terbantu. Kita langsung aja bahas dari soal yang pertama ya. Jika diketahui ABC adalah himpunan bagian bilangan real dengan A didefinisikan sebagai berikut. B, C juga sama, bisa Anda lihat definisinya. Maka tentukanlah A gabung C. Nah, di sini yang pertama dulu kita bahas. A gabung C. Oke. A gabung C. Berarti A gabung C ini melibatkan antara himpunan A dan himpunan B. Kita tuliskan daerah definisi himpunan A dan himpunan C pada satu garis bilangan. A itu berarti dari min 5/2 sampai dengan min 1. Sedangkan yang satunya lagi itu dari yang C ya, dari 3/2 sampai 6. Oke, kita gambar seperti ini. Kita arsir ya. Kemudian selanjutnya juga yang ini kita arsir juga. Nah, ingat ya, ini operasinya adalah gabungan. Kalau operasinya gabungan, berarti kita kembalikan ke definisi gabungan, yaitu untuk setiap X anggota A atau X anggota C. Jadi tidak perlu menjadi anggota dari kedua-duanya. Cukup menjadi anggota dari salah satunya saja. Berarti ini jawabannya adalah A iris C ini sama dengan apa? X. Ya, dengan catatan apa? X-nya antara min 5/2 ya sampai dengan min 1 digabung dengan 3/2 sampai dengan 6. Oke, sampai dengan 6 ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau ini ditulis dengan menggunakan selang? Jadi jangan sampai ada di antara mahasiswa yang menulis seperti ini, selang. Ini bukan selang ya, ini namanya interval. Nah, kalau seperti ini artinya salah. Jadi anggota himpunannya cuma 2 bilangan saja, titik-titik ujungnya saja. Min 5/2 sama min 1. Sedangkan banyak bilangan, tak hingga bilangan yang ada di antara keduanya tidak termasuk. Kalau seperti ini. Jadi kita tuliskan pakai selang buka atau selang tutup. Nah, karena min 5/2 ini masuk ke dalam penyelesaian, berarti pakai selang tutup. Kurung siku ya. Min satunya masuk penyelesaian nggak? Enggak kan? Berarti dia pakai selang yang buka. Oke, digabung. Ini berarti 3/2. Mohon maaf ini agak macet. Sampai dengan 6. Oke. 6-nya juga buka. Nah,
Ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang B. Yang B ini melibatkan himpunan A dan himpunan B, ya. Ditanyakannya irisan. Kita gambar juga di sini min 5/2. Ntar ini rada sedikit error. Min 5/2. Sampai dengan min 1. Nah, kemudian diiriskan dengan B, yaitu min 2 sampai 2. Duanya masuk. Ya, jadi kalau masuk pakai bulatan yang penuh. Nah, sekarang kita gambar dulu yang A-nya. Ini sama dengan yang di atas. Daerahnya di sini. Nah, biar supaya kalian bisa membedakan, pakai warna yang berbeda boleh ya. Yang merah misalnya. Untuk menggambar daerah yang B. Gitu. Kita arsir. Nah, yang menjadi daerah penyelesaian kan ini irisan. Jadi untuk setiap X anggota A dan X anggota B harus merupakan anggota dari kedua-duanya. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir oleh dua warna. Yaitu yang mana aja? X, atau saya tuliskan aja seperti ini ya. A irisan B. A irisan B itu sama dengan X ya. Di mana X-nya itu antara min 2 sampai dengan min 1. Bisa ditambahkan di sini, boleh ya ditambahkan X-nya anggota bilangan real gitu. Seperti ini. Atau bisa dituliskan dalam bentuk selang. Nah, ini pakai selang yang terbuka seperti ini. Kenapa? Karena min 2 tidak masuk, min 1 tidak masuk. Ini bedakan ya antara selang tutup dengan selang buka. Sekarang yang C. Yang C ini yang ditanyakan adalah A gabung B diiriskan dengan C. A gabung B ini yang melibatkan himpunan A dan himpunan B kan sudah digambar di soal nomor B. Jadi kita tidak perlu menggambarnya ya. Atau kita bolehlah sini gambar ini min 5/2 gitu ya. Berarti yang A gabung B itu adalah daerah-daerahnya ini. Min 5/2, min 2-nya tidak masuk, min 1-nya tidak masuk, 2-nya masuk, min 5/2-nya masuk. Nah, ini daerah A gabung B. Ya. Ini menyatakan A gabung B ya. Jadi dari min 5/2 sampai 2 gitu. Semuanya masuk kecuali min 2 dan min 1. Sampai sini nggak masuk, sampai sini nggak masuk,
sampai sini. Oke, ini daerahnya. Sekarang kita iriskan dengan C. Nah, ini kan A gabung B sudah. Sekarang kita iriskan dengan C. Yang mana C itu daerahnya adalah 3/2 sampai 6. 3/2 itu di sini. Sampai dengan 6. 6-nya tidak masuk ya. 6-nya tidak masuk. Mohon maaf ini ada macet, agak macet ya. Pulpennya agak macet. Jadi daerah penyelesaiannya itu ada kelihatan yang diarsir oleh 2 warna. Berarti antara 3/2 sampai 2. 3/2-nya tadi tidak masuk, 2-nya masuk. Karena bulatannya penuh. Ya. Berarti kita bisa katakan di sini A gabung B iris C sama dengan X 3/2 sampai dengan 2 sebentar. Nah, sampai sini ya. X anggota bilangan Del yang boleh ditulis nanti. Kalau dalam bentuk interval gimana? Ya, gini aja. 3/2-nya tidak masuk, pakai yang buka gini. Ininya masuk nggak? 2-nya. Nah, 2-nya masuk ya. Seperti ini jawabannya. Yang D sekarang. Yang ditanyakan di soal yang D itu adalah A gabung B. Nah, A gabung B kan kita sudah ada tadi di soal yang B. A gabung B itu ada, maaf, A iris B. Kok saya salah nyebut ya. A iris B itu sudah ada di soal nomor B, yaitu dari min 2 sampai min 1. Kita gambarkan aja di sini. Dari min 2, min 2-nya tidak masuk sampai min 1. Nah, ini tuh adalah A iris B. Tapi digabungkan dengan C. C itu adalah 3/2 sampai 6. 3/2 adanya di sini. 6 adanya di sini. Nah, gitu. Berarti ini kan gabungan ya. Jawabannya bukan himpunan kosong, awas. Ini jawabannya semuanya masuk. Yang merupakan anggota A iris B atau anggota dari C. HP-nya atau jawabannya A iris B digabung C ini adalah ini, mohon maaf agak sedikit macet. Gabungan
3/2. Nah, kalau dalam bentuk interval juga boleh. Min 2, min 1. Digabung. Tiga per 2. Ini jawabannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di forum diskusi. Soal nomor 2 ya. Jika diketahui ABC adalah himpunan bagian dari bilangan real, di mana A-nya itu didefinisikan seperti yang Anda lihat. B, C-nya juga sama. Langkah pertama ini kita cari dulu akar-akar dari persamaan yang berkaitan dengan himpunan-himpunan ABC. Ini kita faktorkan ya. Min 3X itu dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti kalian cari bilangan yang hasil kalinya min 10 dan dijumlahkan hasil jumlahnya min 3. Berarti adalah min 5. Dan plus 2. Bilangan tersebut adalah, nah ini pelan-pelan ya saya. Mohon maaf kalau yang sudah mengerti agak lambat, ya agak sabar sedikit aja ya. Kasihan yang belum paham. Nah, seperti itu. Jadi A itu ada 2. A itu adalah apa dan apa? Min 2 dan atau 5. Nah, ini pakai kurung kurawal. Bukan selang ya. Bukan dari min 2 sampai 5. Ini mah. Min 2 aja dan 5. Atau ya. Sekarang yang B juga sama. Tulis dulu ya. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan, ingat ya, kalau misalnya Anda lupa, kalau ada A kuadrat min B kuadrat, itu hasilnya A plus B, A min B. Itu. Ini berarti, misalnya saya punya X kuadrat min 100. Ya berarti ini A plus 10, akar dari 100 ya, sama A min 10. Itu. Ingat tadi pelajaran SMP-nya. Ini X min 5 atau plus 5. X min 5. Sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 5 atau X sama dengan 5. Artinya yang B itu ada 2 isinya. Min 5 atau 5. Oke. Sekarang yang C. Tapi saya mau hapus dulu yang ini. Yang C itu berarti ini kan X kuadrat. X kuadrat. X pangkat 3 ya. Min X kuadrat min 10X. Sama dengan 0. Ini walaupun pangkat 3 tapi bisa kita keluarkan X-nya di setiap X. X kuadrat min 3X min 10
Kita faktorkan. X min 5, X plus 2. Ini X-nya 5. Maaf. Jadi yang C ini ada 3. Agak macet ini, mohon maaf. Pensilnya. Dah. Ya, ini. Sekarang jawab aja pertanyaan-pertanyaannya. Kalau sudah begini kan pasti kalian bisa. Ya. Sekarang yang A. A gabung C. Berarti semua anggota A dan anggota C. Masukkan. Berarti ada min 2. Ada 0. Ada 5. Ya. Ya. Sekarang yang kedua. A iris B. Cari anggota yang ada di A dan ada di B. Min 2, 5. Min 5, 5. Berarti 5. Cuma 1. Yang C. A gabung B. Saya sampai C aja ya ngerjainnya. A gabung B iris C. Ini berarti A gabung B dulu aja. Isinya apa? A gabung B itu isinya berarti min 2, min 5, dan 5. Dan 5. Gabung 0. Ini hasilnya. Oh, gabung iris. Kan digabungkan, diiriskan. Cari yang sama di antara keduanya. Berarti min 2 sama 5. Oke, ini jawabannya ya. Kita lanjutkan. Nomor 3. Berdasarkan informasi soal nomor 2, periksa apakah A merupakan himpunan bagian sejati dari C. Ya. Jadi kita harus bisa memastikan berdasarkan definisi himpunan bagian sejati. Himpunan bagian sejati itu A dikatakan himpunan bagian sejati dari C apabila untuk setiap X anggota A maka X anggota C. Jadi setiap anggota A termuat di C. Akan tetapi minimal ada satu anggota C yang tidak termuat di A. Atau dengan kata lain A-nya tidak sama dengan C. Nah, apakah di sini semua anggota A merupakan anggota dari C?
A itu anggotanya kan min 2, 5. C itu anggotanya 0, min 2, 5. Berarti betul ya. Min 2 dan 5 itu ada di C semuanya. Tetapi ada anggota C yaitu 0 yang bukan merupakan anggota A. Berarti betul. Jawabannya adalah dia adalah himpunan bagian sejati. Ya, jawabannya. A, himpunan bagian sejati dari C. C, karena apa? Karena untuk setiap X yang merupakan anggota dari A, maka X anggota C. Tapi A tidak sama dengan C. A-nya tidak sama dengan C. Oke. Kita lanjutkan. Soal nomor 4 ya. Ini banyak banget soalnya, ada 6 soal. Kita kerjakan satu-satu. Yang mudah dulu aja. Yang A kan harusnya bisa ya. Ini pertidaksamaan biasa ini. Di SMP kalian sudah belajar yang ini. 5 min 9. Jadi di bab ini itu hanya mengulang aja sebenarnya. Semuanya sudah dipelajari materinya. Di SMA dan SMP. Ini biar hilang. Min 3-nya biar jadi 0, kita tambah 3. Yang ini jadi 5 tambah 3. Yang ini min 9 tambah 3. Yang ini min 6. Yang ini X. Yang ini 8. Dah, selesai. Sekarang yang B. Yang B ini adalah persamaan irasional melibatkan pecahan. Jadi nanti ingat syaratnya kalau penyebutnya pecahan itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Lebih besar dari 0, dari 2. Langkah pertama kita nolkan ruas kanan ya. Berarti 3 per X plus 5 kurang 2 lebih besar dari 0. Yang ini tuh sama aja dengan 3 X plus 5. Nah, disamain penyebut ini menjadi 2X plus 5 per X plus 5. Saya pelan-pelan aja nih ya. Sebenarnya bisa langsung dikalikan ini. Biar nggak terlalu panjang. Tapi tidak apa-apa supaya yang belum paham menjadi paham. Ini 3, langsung kalikan aja. Min 2X, min 2 kali min 5, min 10 per X plus 5. Jadi ini lebih besar dari 0 juga. Bentuk yang terakhir ini menjadi min 2X, min 7 per X plus 5 lebih besar dari 0. Udah ya, selesai. Tapi kita tinggal menguji daerah-daerahnya di mana aja. Gitu. Ini kan belum kita uji. Nah, sekarang ini ada syarat. Ini lanjutan. Syarat karena penyebut pecahan tidak boleh 0, maka di sini X plus 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya nggak boleh sama dengan min 5. Ya. Yang kedua kita cari pembuat 0. Agar ketaksamaan ini menjadi 0 yang sebelah kanan, sebelah kirinya, maka penyebut pembilangnya harus 0. Min 2X, min 7 harus 0. Berarti X lebih X sama dengan min 7 per 2. Ya. Nah, kita gambarkan 2 titik ini, min 5 dan min 7 per 2. Nah, di sini min 7 per 2-nya masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena di soalnya kan ini lebih besar atau sama dengan 0, jadi boleh 0. Tapi min 5-nya tidak masuk. Kenapa? Karena
penyebut tidak boleh 0 tadi kan. Tidak boleh X-nya min 5. Oke, sekarang kita coba. Kita akan uji dengan memasukkan perwakilan titik di daerah-daerah ini. Misalnya saya masukin di daerah yang ada di sebelah kanan min 7/2. Berapa ada angka banyak di sini. Anda bisa memasukin berapapun. Tapi pilih yang mudah. 0 kan ada di sini ya. Masukin aja 0 ke persamaan yang terakhir ke sini, ke persamaan yang terakhir yaitu min 2x min 7 per x plus 5 ini masukin 0 x-nya. Berarti jadi hasilnya kan min 7/5. Negatif ya. Kita tulis di sini negatif, negatif, negatif. Jadi semuanya pasti negatif. Yang daerah antara min 5 dan min 7/2 juga kita bisa mencoba memasukkan min 4 sini. Jadi min 4 masukin ya nanti. Min 2 kali min 4 kan positif 8. Positif 8 dikurangi 7 positif. Yang bawah min 4 tambah 5 positif. Jadi positif dibagi positif, positif. Ini positif, positif, positif. Kalau kalian coba juga yang daerah sebelah kiri min 5 atau lebih kecil dari min 5, misalnya min 6, itu hasilnya negatif nanti. Kalian coba. Maka daerahnya yang mana? Yang negatif atau yang positif? Lihat di soalnya. Yang diminta itu yang lebih besar dari 0 atau yang lebih kecil dari 0? Yang lebih besar. Lebih besar dari 0 itu artinya positif. Ini daerahnya. Ini daerah penyelesaiannya sudah. Ya. Jadi, X anggota dari min 5, min 7/2. Nah, kalian juga boleh menuliskan HP-nya dalam bentuk interval ya. Yang bentuk X, bisa dari min 5 dan lebih kecil dari min 7/2. Min 7/2-nya masuk di sini, jadi pakai kurung yang seperti ini. Kurung interval tutup. Tapi yang min 5-nya tidak masuk, pakai interval buka. Paham ya? Saya lanjutkan ke yang C aja, supaya tidak terlalu lama durasinya. Yang C itu soalnya mutlak min 5x lebih besar dari 1. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita gunakan aturan yang ini. Ingat ya, di buku juga ada. Kalau ini lebih besar dari A, gitu ya, maka ini setara dengan X-nya lebih kecil dari min A atau X-nya lebih besar dari A. Ini kalau digambarkan kan seperti ini min A, ini A. Gitu ya. Berarti ini lebih kecil dari min A ke kiri, lebih besar dari A ke kanan. Nah, gimana Pak kalau soalnya lebih kecil? Kalau lebih kecil ya kebalikannya. Antara berarti di antara min A dengan A. Berarti daerahnya min A, A. Di sini di antara. Nah, kita terapkan. Berarti kita pakai untuk soal yang ini, kita pakai rumus yang pertama. Oke, berarti 5x min 6 lebih besar. Lebih kecil dulu aja. Lebih kecil dari min 1 atau min 6 lebih besar dari 1. Yang ini 5x lebih kecil dari 5, x lebih kecil dari 1. Ini 5x lebih besar dari 7. X lebih besar daripada 7/5. Dah selesai. Ini jawabannya. Kalau kalian mau nuliskan HP-nya berarti X di mana X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar daripada 7/5. X anggota bilangan real. Nanti ditambahin ya. Nah, ini gimana kalau dituliskan dalam bentuk interval, Pak? Ya udah. Ini kan kalau digambarkan kan seperti ini. Ini 1 ya, ini 7/5 gitu ya. Ini kan ke sini tadi daerahnya. Ini ke sini. Nah, itu dianggapnya ini tuh negatif tak hingga ini. Ini negatif tak hingga. Sorry. Kelihatan ya? Ini negatif tak hingga ya. Kalau ke kanan
itu positif hingga. Nah, gitu. Berarti ini kalau dituliskan dalam interval itu seperti ini. X anggota dari minta hingga sampai dengan 1 digabung dengan dari 7/5 sampai dengan positif hingga. Nah, udah selesai. Mau dalam bentuk interval ya. Kita lanjutkan ke soal yang D. Yang D itu soalnya apa? Soalnya mutlak X plus 3 plus 2X min 8 mutlak sama dengan 5. Oke, sekarang yang D ya. Berapa tadi T? Oke, untuk mengerjakan soal ini kita gunakan definisi nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak itu kan ya mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0 min X jika X lebih kecil dari 0. Kebalikannya. Nah, kita terapkan di sini. Kita uraikan X plus 3 berarti dengan cara yang sama seperti di atas. Berarti ini X plus 3 atau yang bawah itu bisa jadi X min X plus 3. Itu. Ini jika X plus 3-nya lebih besar daripada 0 atau dengan kata lain X-nya lebih besar dari min 3. Yang ini jika kebalikannya X kurang dari min 3. Dah. Kita uraikan juga yang 2X min 8-nya mana? 2X min 8. Oh, nggak kelihatan ini. 2X min 8 sama dengan ya tetap 2X min 8 ya. Yang ini kebalikannya 8 min, kalau kali negatif kan jadi 8 min 2X. Ini jika 2X min 8 lebih dari 0 atau X-nya lebih dari 4. Yang ini berarti kebalikannya. Jika X-nya kurang dari 4. Dah, selesai. Sekarang kita bikin bagan daerahnya supaya tidak pusing. Tapi kalau udah sering ngerjain nggak usah pakai bagan. Ini kan kalau dilihat batas bilangan yang menjadi batas itu ada 2, ada min 3, ada 4. Nah, jadi ada 3 daerah ya. Daerah 1 di sini, daerah 2 di sini, antara min 3 dan 4, daerah 3 lebih besar dari 4. Nah, kita tentukan nilai-nilai kedua mutlak ini. X plus 3, kalau X-nya lebih kecil dari min 3, ini kan lebih kecil dari min 3, berarti nilainya berapa? Nilainya adalah min X plus 3 gitu. Nah, sekarang yang 2X min 8 di sini tuh berarti lebih kecil dari 4 ya. Di sini lebih kecil dari 4, berarti 2X min 8 min 2X. Pilihnya yang bawah. Nah, sekarang untuk daerah kedua, karena X-nya lebih besar daripada min 3, berarti jadi ini X plus 3. Tapi X-nya lebih kecil daripada 4. Berarti ini 8 min 2X. Daerah ketiga, X-nya lebih besar dari 3, berarti X plus, dari min 3 maksud saya, X plus 3. Yang ini berarti X-nya lebih besar daripada 4 ya. 2X min 8. Oke. Sekarang kita akan mencari solusi dari 3 kondisi yang ini. Ya, jadi untuk daerah 1 yaitu X-nya yang kurang dari min 3, maka ya mutlak X plus 3 itu jadi apa? Apa ini teh? Nah, mutlak X plus 3 kan tadi jadi min 3. Ini mungkin jangan terlalu menyatu ya. Jadi takut salah paham. Harus rapih.
Nah, gitulah ya. Ya, tadi berarti yang kurang dari min 3 ini X plus 3, tapi yang ini juga ditambah 8 min 2X ya, untuk daerah 1. Sama dengan 5. Min X min 3 plus 8 min 2X sama dengan 5 ya. Yang ini berarti min 3X plus 5 sama dengan 5. Min 3X sama dengan 0, X sama dengan 0. Nah, sekarang X-nya sama dengan 0. Ini belum tentu menjadi solusi. Kita harus mengecek apakah 0 ini berada di daerah 1, atau dengan kata lain apakah 0 ini kurang dari min 3. Ternyata 0 ini tidak kurang dari min 3, bahkan dia lebih dari min 3. Artinya ini tidak memenuhi ya. X sama dengan 0 tidak memenuhi. Jangan dimasukkan ke dalam solusi. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Untuk X-nya antara min 3 sampai dengan 4. Nah, lihat. Untuk daerah 2 berarti ya, mutlak X plus 3 itu nilainya X plus 3, tapi yang mutlak X min 8 nilainya 8 min 2X sama dengan 5. Ini menjadi min X plus 11 sama dengan 5. Min X sama dengan min 6, X sama dengan 6. Apakah X sama dengan 6 itu berada pada interval X lebih besar dari min 3 sampai 4? Tidak. Berarti ini juga tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Nah, dah. Satu lagi. Jangan banget ya. Ini harus sabar hargainnya. Dan teliti. Satu lagi ya. Untuk X yang lebih besar atau sama dengan 4, tadi ini X plus 3, berarti yang satunya lagi kan itu dibagan itu 2X min 8. Sama dengan 5. Berarti ini jadi 3X min 5 sama dengan 5. 3X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 3. 10 per 3 itu sekitar 3,3. Nah, ya 3,3 lah ya. 3,33. Nah, ini. Nah, ini 3,3 ini apakah dia lebih besar dari 4 sesuai dengan aturannya? Ternyata dia lebih kecil dari 4. Berarti ini juga tidak memenuhi. Artinya apa? Artinya tidak ada satupun yang memenuhi dari atas itu. Berarti jawabannya HP sama dengan himpunan kosong. Ya, himpunan kosong ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di forum diskusi aja. Oke, kita lanjutkan. Saya ingin mengerjakan soal nomor 4. Bagian apa? Bagian E ya. Bagian E. Oke, ini dapat bagian E lumayan panjang ya. Oke. Sini. Oh, di sini aja ya. Kita gunakan. Kita manfaatkan. Yang 4 bagian E. X yang lebih besar ini daripada min 2 per mutlak X min 1. Nah, sebenarnya yang ini kita bisa pindah ruas ke kanan. X plus 2 per lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita definisikan min 1. Uraikan berdasarkan definisi. Nah, ini kan berarti jadi X min 1 jika
X min 1 lebih besar dari 0 atau X-nya lebih besar dari 1, atau nilainya juga bisa 1 min X jika kebalikan dari situ X-nya, nah kurang. Jadi kalau X-nya lebih besar dari 1, nilainya adalah X min 1. Kalau lebih kecil dari 1, 1 min X. Gitu maksudnya. Sekarang berarti ini ada berapa daerah? Ada 2 daerah ya. Daerah 1 kita di sini, daerah 2 ini. Kita harus menguji kedua-duanya, mengecek, mencari solusi. Oke, untuk daerah 1 dulu. Untuk X yang kurang dari 1, berarti tak samaannya ini mutlak X min 1-nya jadi 1 min X lebih kecil, tetap ya, lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, ini. Kemudian ini kita samain penyebut. X 1 min X plus 2 per 1 min X lebih besar dari 0 kalikan X kuadrat min. Sorry. Ini kan X min X kuadrat plus 2 per 1 min X lebih dari 0. Gitu. Ini terus supaya bisa difaktorkan ya. Ya udah kita kita keluarkan aja nih supaya bisa difaktorkan, maka X kuadratnya itu min X kuadratnya harus positif. Keluarin aja min 1 di sini. Min 1-nya saya tulis ya, takutnya ada yang nggak mengerti. Keluarkan, ini berarti X kuadrat gitu. Sebenarnya kita bisa lebih cepat kalau sedang, tapi ini saya berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin. X kuadrat min X berarti ya min 2 gitu. Yang atasnya, yang bawahnya 1 min X. Nah, min 1 ini kita kalikan ke yang bawah, boleh. Minnya ya, tanda minnya maksudnya. Tanda minnya pindahin ke bawah. Jadi yang atas itu jadi X kuadrat min X min 2, yang bawah itu jadi kalau dikali min 1 jadi X min 1, tandanya tetap lebih besar dari 0. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, udah ini kita bisa faktorkan yang atas. Yang bentuk yang atas ini bisa kita faktorkan menjadi X min 2, X plus 1, yang bawah tetap ya, X min 1 lebih besar dari 0. Nah, itu. Selanjutnya, yang ini, syaratnya ya, syarat. Syaratnya, karena ini kan pecahan, jadi X min 1 tidak sama dengan 0, penyebut tidak boleh 0, jadi X-nya tidak sama dengan 1. Kenapa saya nulis 0? Gitu. Sedangkan pembuat 0-nya, pembuat 0 itu yang menyebabkan ketasamaan ruas kanannya menjadi 0. Itu kan pembilangnya harus 0. Pembilangnya harus 0 ya. Berarti pembuat 0-nya itu kita bisa dapatkan dari sini. Saya jelaskan sedetail mungkin. Sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Yang satu lagi X plus 1. Ini dari pembilang. X-nya sama dengan min 1. Nah, kita tuliskan ini dalam sebuah garis. Di sini. Ada berapa aja di sini? Ada 1. Jadi sebenarnya kita yang ini dulu ya. Ada min 1. Min 1-nya masuk ya. Kenapa masuk? Karena di sini ada tanda sama dengan. Jadi ketasamaan ini solusinya solusi yang menyebabkan dia sama dengan itu masuk. Min 1 sama 2.
min 1, 1, dan 2. 2 juga masuk, hanya 1 tidak masuk ya. Nah, sekarang kita akan uji seperti yang soal yang sebelumnya. Misalkan saya akan menguji daerah antara min 1 dan 1 masukin 0. Kalian masukin bisa ke yang ini, yang atas, yang sebelum difaktorkan bisa, atau ke yang paling bawah bisa, yang sudah difaktorkan. Saya coba ke yang atas ya. Kalau masukin 0 berarti jadi min 2 per min 1. Artinya di sini positif. Kalian bisa cek juga ya, nanti ini bergelombang, ini negatif, negatif. Ya, nanti kalian harus ngecek ya, cobain cek, masukin. Benar nggak ini negatif? Gitu. Kalau saya sudah ngecek. Ini positif, ini positif. Daerah sini positif, positif. Jadi kalau yang kurang dari min 1 misalnya kalian masukinnya min 2. Kalau yang antara 1 sampai sama 2 masukinnya 3 per 2. Kalau antara dari 2 ke sana masukinnya 3 misalnya. Nah, oh sorry saya salah nulis ini. Kenapa saya tulisnya ini? Yang kurang dari min 1 itu negatif, saudara. Nah, min 2 kalau dimasukin min 2 ke sama ini jadi negatif. Yang dibutuhkan di soal, yang diminta di soal itu adalah yang lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0 itu positif atau negatif? Positif. Ini. Jadi daerahnya yang ini. Tapi ini harus ingat, kita punya syarat awal tadi, X-nya kurang dari 1. Ya. X-nya kurang dari 1. Berarti kalau X-nya kurang dari 1 berdasarkan syarat awal tadi, saya tulis di sini, gambarkan di sini dengan yang berbeda warna ya. Ini syarat nih, X-nya kurang dari 1. Nah, berarti daerah yang penyelesaiannya adalah daerah yang diarsil oleh 2 warna. Untuk sementara ya, ini belum final karena ada 2 kondisi. Yang satu kondisi lagi kita belum cek. Yang X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Kita belum cek. Sekarang kita sudah dapat untuk himpunan penyelesaian yang sementara ya di sini, yaitu X lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 1. Kalau dituliskan dalam interval ini X anggota dari, aduh mohon maaf ini pensil saya ini agak gangguan, min 1,1. Kita gambar aja di sini ya supaya nanti bisa diiriskan dengan yang hasil yang kedua. Di sini min 1, sini 1. Jadi ini daerahnya. Nah, gitu. Ini belum selesai karena kita baru mengecek untuk X yang kurang dari 1. Sedangkan tadi kan ada 2 kondisi, saudara. Yang kurang dari 1 dan yang lebih besar atau sama dengan 1. Oke. Kita akan cek yang kedua untuk X yang lebih besar daripada 1. Oke, saya di sini aja ceknya. Untuk X lebih besar atau sama dengan 1, maka kesamaan yang tadi itu menjadi, asalnya kan gini, X plus 2 per, asalnya ini kan, nah asalnya ini, karena untuk lebih dari 1, X plus 2, mutlak X min 1-nya kan tadi nilainya X plus X min 1 ya. Oke. Lebih besar dari 0. Ini kan menjadi X dalam kurung X min 1 plus 2 per X min 1 lebih besar dari 0. Ya. Yang ini jadi X kuadrat min X plus 1 plus 2 per X min 1 lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa X kuadrat min X plus 2 itu tidak bisa difaktorkan, bahkan dia itu merupakan bentuk kuadrat yang negatif, yang
diskriminannya negatif. Nah, saya jelaskanlah sedikit tentang diskriminan, takutnya ada yang lupa nih. Jadi lebih panjang juga nih. Di diskriminan itu apa? Sini, saya pakai pensil yang beda aja ya. Jadi diskriminan nih. Nah, diskriminan itu apa? Jadi kalau misalnya kita punya bentuk AX kuadrat plus BX plus C gitu. Misalnya di sini sama dengan 0, kalau mau persamaan kuadrat, maka diskriminannya itu adalah, di pelajaran SMA ya, B kuadrat, SMP juga ada, min 4AC. Nah, kita akan mengecek diskriminan dari si soal yang ini. Ya. Diskriminan dari soal yang ini itu adalah D, A-nya kan 1 ya. Atau saya tulis dulu aja, saya mau pelan-pelan aja isi sini. X kuadrat min X plus 2. Di sini A-nya berapa? Ini memiliki nilai A. Ini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya 2. Nah, cek diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 1 kuadrat dikurangi 4. Ini kalian tuliskannya di kotretan aja nanti. Min 4, A-nya 1, C-nya 2. Di ini 1 dikurangi 8. Ini kurang dari 0, hasilnya negatif ya. Jadi diskriminannya negatif, saudara. Nah, kalau diskriminannya negatif, kenapa Pak? Artinya kalau diskriminannya negatif, dia tuh tidak punya akar real. Tidak punya akar real ya. Tidak punya akar dari bilangan real. Nah, artinya dia itu kalau misalnya dalam grafik, itu bisa terjadi seperti ini, terbuka ke atas dan tidak menyentuh sumbu X gitu, atau terbuka ke bawah juga tidak menyentuh sumbu X. Nah, bisa jadi dua kondisi yang ini. Kapan terjadi kondisi yang pertama? Kondisi yang pertama ini kan dia selalu nilainya positif, selalu positif nilai fungsinya. Kalau yang kedua selalu negatif. Nah, sehingga yang ini disebutnya definite positif. Syaratnya ketika D-nya kecil dari 0, A-nya lebih besar dari 0. Kalau yang ini syaratnya D-nya lebih kecil dari 0, A-nya kurang dari 0 juga. Yang ini dinamakan dengan definite positif. Definite positif, nilainya selalu positif. Kalau kondisi ini dipenuhi, nilainya definite negatif. Seharusnya saya tidak menjelaskan ini ya di soal ini, tapi nggak apa-apa, saya berusaha untuk mendetailkan ya, karena saya melihat masih banyak yang lupa dalam materi dasarnya. Berarti dengan demikian, X kuadrat min X plus 2 yang menjadi pembilang dari kesamaan yang kita akan selesaikan itu adalah nilainya definite positif, betul? Betul, karena D-nya dia itu kurang dari 0 dan A-nya 1. Ya. Karena, sorry, kita tulis di sini, X kuadrat min X plus 2 selalu positif. Selalu positif. Nah, alasannya tadi ya. Alasannya karena dia definite positif. Alasannya karena D-nya kurang 0, A-nya lebih besar daripada 1. Daripada 0, sorry. Kok daripada 1 sih? Oke. Oke.
Selanjutnya, nah untuk selanjutnya karena yang atasnya positif kan, dan ini hasilnya harus positif, berarti yang bawah harus positif. Gitu. Berarti kita tuliskan di sini. Agar ketaksamaan terpenuhi, jadi agar ketaksamaannya terpenuhi, maka karena diketahui yang atasnya positif dan nanti hasilnya harus positif, berarti penyebutnya harus positif. X min 1 lebih besar daripada 0. Artinya X lebih besar daripada 1. Udah, ini penyelesaiannya ya. Ini penyelesaiannya. Jadi ini tuh daerahnya berarti gini. Nah, kita akan gabungkan hasil ini dengan hasil yang sebelumnya. Di mana hasil yang sebelumnya itu tadi kita udah gambar. Nih, antara min 1 sampai dengan 1. Ini 1 ya. Antara min 1 sampai dengan 1. Ini daerah yang pertama tadi. Oke. Satunya tidak masuk. Nah, sedangkan daerah yang kedua, ya, di sini kita mendapatkan X-nya harus lebih besar daripada 1. Nah, maka, mohon maaf nih, ada azan dulu ya. Kita gambarkan yang ini. Juga kita harus menggambarkan. Bentar, saya minum dulu. Nah, jadi ini bukan kita iriskan, tapi kita akan gabungkan. Ya. Kita tidak akan mengiriskan, tapi kita akan menggabungkan. Ini bukan irisannya, tapi gabungan. Nah, ini maksud saya. Atau saya gambarnya pakai yang warna merah. Ya. Supaya hasilnya terlihat. Oke. Yang warna merah. Nah, ini juga kita sudah iriskan dengan syaratnya. Syaratnya apa tadi? Yang tadi syaratnya itu adalah X lebih besar atau sama dengan 1 ya, sudah memenuhi ya. Nah, ini yang pertama, min 1 sampai 1 itu adalah hasil yang tadi. Hasil yang kondisi 1. Nah, min 1 sampai 1. Sedangkan yang kedua, dari 1 ke sana, ke arah kanan itu adalah itu hasil yang kedua yang ini. Nah, ini katakan saya hasil yang kedua gitu. Yang ini tadi ini hasil yang pertama, saudara. Takutnya bingung. Nah, kita tuliskan dalam satu garis. Jadilah ini daerahnya. Perlu diketahui bahwa hubungan antara penghimpunan 1 dan 2 ini kan yang 1, ini yang 2 ini bukan irisan ya, tapi dia itu gabungan. Kenapa? Karena berangkat dari definisi mutlak tadi.
nilai mutlak itu kan mutlak X-1 itu bisa jadi X-1 atau itu gabungan, saudara. Gabungan, bukan irisan. Jadi di sini kita juga harus menggabungkan, bukan mengiriskan. Kalau mengiriskan otomatis ini jawabannya himpunan kosong. Ya. Sedangkan ini gabungan, berarti gabungan itu semuanya masuk ya ke dalam himpunan penyelesaian. Oke. Berarti HP-nya adalah X, di mana X lebih besar atau sama dengan min 1, dan X lebih kecil daripada 1, gabung X lebih besar daripada 1. Nah, ini kalau misalnya kita bentuk dalam bilangan real dalam bentuk selang, ini bisa dituliskan X-nya itu anggota dari min 1 sampai dengan 1 tutup ya. Satu lagi itu tentu yang ini. Digabungkan dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, ini adalah hasil solusinya ini. Solusinya yang itu. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Soalnya saya kopikan dulu sambil menunggu azan ya. Nah, ini soal nomor 5. Ini saya mudah sebenarnya ya. Untuk yang nomor 5 ini carilah epsilon yang bergantung pada delta sedemikian rupa sehingga pernyataan implikasi yang diberikan bernilai benar. Nah, di sini kan ada pernyataan implikasi. Misalkan saya kerjakan yang A. Nah, yang A itu begini bunyinya. Jika mutlak X kurang dari delta gitu, maka tiga X min 15 kurang dari epsilon. Nah, jadi mutlak X min 5 kurang dari delta itu harus mengakibatkan mutlak 3X min 15 kurang dari epsilon. Berapakah nilai delta yang memenuhi? Yang ini salah ya soalnya. Saya salah soal. Kalau di soal aslinya kan benar, ini saya salah nulis. Nah, ini harusnya. Carilah delta yang bergantung pada epsilon. Cara mencarinya, kita kotret aja. Ini kan tujuan kita. Harapan kita ini. Jadi X min 5 ini suatu hipotesis ya. Jika X min 5 mutlak kurang dari delta, maka akan mengakibatkan 3X min 15 mutlak ini kurang dari epsilon. Berapakah nilai delta yang memenuhi ini? Gitu kan. Kita akan berangkat dari tujuan ini dulu. Untuk pertama, analisis pendahuluan. Namanya 3X min 15 gitu ya. Nah, ini kita uraikan dulu aja. Mudah ya. Kita faktorkan ya. Ini kan jadi bisa kita keluarkan di sini 3.
Di sini berapa? X ya. Min 5. Gitu. Nah. Itu kan? Seperti ini. Terus ini sama dengan apa? Yang ini sama dengan 3 gitu. X min 5. Nah, seperti ini kan. Nah, berdasarkan yang tadi, 3X. Atau saya ke kanan nulisnya. Takutnya bingung. Takutnya ada yang bingung. Ke sini nulisnya. Ini berarti jadi 3-nya kan bisa kita keluarkan. Ini tinggal X min 5. Seperti ini. Dan ini tuh sama dengan 3. Ini X min 5. Nah, berdasarkan tadi, tujuan kita bahwa 3X min 15 itu kurang dari epsilon. Berarti ini juga karena sama ya. Karena ini sama dengan yang ini gitu. Ini kan kurang dari epsilon, 3X min 15 mutlaknya berarti ini juga kurang dari epsilon. Ya. Seperti itu. Nah, otomatis kita akan bisa melihat bahwa mutlak X min 5 ini kurang dari epsilon per 3. Nah, jadi ini adalah delta. Kita tahu bahwa tadi kan di implikasinya itu mengatakan bahwa mutlak X min 5 kurang dari delta. Nah, sedangkan di sini X min 5 kurang dari epsilon per 3. Oh, berarti ini tuh sama dengan delta. Jadi, deltanya sudah dapat. Pilih delta sama dengan epsilon per 3. Nah, sehingga X min 5 ini bisa mengakibatkan 3X min 15 kurang dari epsilon. Ini X min 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan mutlak 1/3 dikali 3X min 5. 11. Tuh ya. Nah. Dan ini bisa kita keluarkan 1/3. Ini juga bisa kita keluarkan 3X min 15. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini kan 1/3. Nah, jadi 1/3. Ini jadi 3X min 15. Nah, yang ini itu X min 5 itu kurang dari delta. Deltanya kan sudah tahu kita tadi, kurang dari delta. Deltanya berapa? Ini kurang dari delta gitu ya. Nah, ini kurang dari delta. Tapi deltanya kan tadi kita sudah tahu. Berapa nilai delta yang ini? Delta yang ini itu adalah epsilon per 3. Ya udah, kita masukin aja ke sini. Deltanya ganti dengan epsilon per 3. Nah, berarti yang ini menjadi 3X ya. 3X min 15 gitu ya. Ini boleh pakai sama dengan ya di sini. Nah, ini pindah ruas. Lebih kecil daripada epsilon per 3 dikali 3/1.
Nah, ini kan menjadi apa? 3x min 15, gitu ya. Menjadi apa? Di sini 3x min 15 menjadi lebih kecil daripada epsilon. Oke, selesai ya. Sehingga dengan memilih delta sama dengan epsilon per 3, kita bisa membuktikan bahwa x min 5 ini akan kurang, mutlak x min 5 ini yang kurang daripada delta itu akan mengakibatkan 3x min 15 kurang dari epsilon. Nah, seperti itu. Untuk soal yang nomor 2 juga sama ya caranya. Soal yang nomor 2 juga sama caranya. X min 6. Di sini ada X min 6 ya. Jika X min 6 kurang dari delta, gitu ya, maka akan mengakibatkan berapa? 6X min 36. Dia akan kurang dari epsilon. Berapakah delta yang akan dicari? Ya sama, kita berangkat dari tujuan yang ini dulu. 6X min 36. Ini kita faktorkan jadi 6X min 6 ya. Ini menjadi 6. Ini menjadi X min 6. Nah, yang ini itu tadi kurang dari epsilon ya. Ini sama dengan 6. 6-nya kan positif ya. X min 6. Nah, kita lihat dari sini 6X min 36 itu tadi dia kurang dari epsilon. Berarti mutlak 6X min 6 itu kurang dari epsilon per 6. Nah, ini tuh adalah sama dengan delta. Karena mutlak 6X kurang dari delta. Di sini mutlak 6X kurang dari 6 epsilon per 6. Ini sama dengan delta. Nah, jadi delta yang harus dipilih adalah pilih delta sama dengan epsilon per 6 ya. Sedemikian rupa sehingga di sini X min 6 yang kurang dari epsilon ini ya. Kita uraikan dulu ya X min 6-nya. Ini kan menjadi 1/6 6X min 36. Gitu ya. Atau ini saya langsung aja 1/6 6X min 36. Nah, ini kan nilainya sama dengan X min 6. X min 6 itu tadi kurang dari delta. Ya. Sedangkan deltanya itu sudah kita pilih berapa? Epsilon per 6. Nah, seperti itu ya. Sehingga ini sama dengan 6X min 36. Ini lebih kecil daripada epsilon per 6 dikali 6/1. Dan ini kan dicoret, ini sama dengan 6X min 36 kurang dari epsilon. Nah, jadi sudah terbukti ya, bahwa dengan memilih epsilon, delta sama dengan epsilon per 6, X min 6 mutlaknya yang kurang dari delta, itu akan mengakibatkan
6x min 36 kurang dari epsilon. Oke. Sampai sini saja. Mohon maaf bila ada yang salah ya. Mungkin saya kurang konsentrasi atau saya juga tidak ngeh. Mudah-mudahan dengan adanya video ini Anda semua bisa memahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, nanti diskusikan di forum diskusi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.